Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemikiran KHD dalam pendidikan yang berpihak pada murid. Karya ini disusun atas bimbingan fasilitator Ibu Kurnia Sayu Utami dan Ibu Ayu Finlandari Wahyudi sebagai pengajar praktik. Mengutip pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia yang merdeka, berpribadi, yang dapat memerintah dan menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Sebagai pendidik, bagaimana kita bisa mewujudkan manusia yang merdeka? Cara yang bisa ditempuh adalah dengan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan bagaimana maksud pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara? Berikut adalah karakteristik pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama, manusia merdeka. Yang kedua, mengembangkan minat dan bakat siswa. Dan yang terakhir adalah kodrat anak. Bagaimana mewujudkan manusia yang merdeka melalui pembelajaran? Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka merupakan manusia yang hidupnya tidak bergantung kepada orang lain, baik secara lahir maupun batin, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar dengan bebas, tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitas. Kemudian, bagaimana cara mengembangkan minat bakat siswa? Ki Hajar Dewantara dalam teori konvergensinya menyebutkan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Karena itu, sebagai pendidik, kita harus menuntun dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna disesuaikan dengan pribadi siswa yang unik dan utuh, membantu siswa mengenali dan mengembangkan potensinya. Dalam interaksi belajarnya, siswa diajarkan saling menghargai, bertanggung jawab, disiplin, berani, berakhlak mulia, atau terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, pendidikan harus bisa menebalkan laku murid dalam hal kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektualnya. Karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak yang selanjutnya yaitu bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak untuk dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Kurikulum yang berlaku harus diadaptasi dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat anak tinggal. Kemudian, barulah siswa dikenalkan dengan kondisi daerah lain di luar tempat tinggalnya. Kemudian, sebagai pendidik, harus bisa adaptif dengan perkembangan zaman sehingga proses tumbuh kembang anak dapat optimal. Anak dapat bersaing di era revolusi industri 4.0. Seorang pendidik dituntut untuk memaksimalkan kemampuan anak, keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru. Mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama dan akan berjalan jika semua elemen pendukung berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Aktivitas pendidikan dapat terjadi melalui 3 ranah, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiganya harus ada satu dengan yang lainnya dan saling mendukung. Lingkungan keluarga merupakan pusat pendidikan yang terpenting dan memberikan pendidikan budi pekerti, agama, dan laku sosial. Sekolah sebagai tempat mendapatkan ilmu pengetahuan dan intelektualnya. Sedangkan lingkungan masyarakat sebagai tempat anak untuk berlatih membentuk watak,
atau karakter dan kepribadiannya. Pendidikan merupakan suatu proses yang tidak diam, tetapi harus terus berubah atau dinamis. Asas Trikon menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Asas Trikon terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas merupakan pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Karena mendidik itu tidak bisa mendadak, dan sesuatu yang mendadak tidak bisa mendidik. Analoginya, kontinuitas pendidikan ibarat pepatah Sunda. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Artinya bahwa kesabaran menghadapi perbedaan siswa yang unik baik dari segi fisik, emosi, maupun intelektualnya merupakan modal utama keyakinan guru akan potensi siswa yang terus bertumbuh jika terus dituntun terus-menerus dalam proses pembelajaran. Berikutnya, teori konvergensi yang merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri. Namun, disesuaikan dengan kebutuhan kita yang kita miliki sendiri. Seperti pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini berarti bahwa belajar harus dilakukan sebanyak, seluas, dan sejauh mungkin. Dalam filosofinya bahwa sumber pengetahuan bisa didapat kapan saja, dari mana saja, dan dari siapa saja. Namun, untuk memberikan batasan mana yang baik dan tidak baik, mana yang bisa dan boleh diterima, dan mana yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, maka asas yang ketiga merupakan kontrol atas pengetahuan itu, yaitu asas konsentris. Asas konsentris yaitu pendidikan dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Seperti peribahasa, setinggi-tinggi bangau terbang. Artinya, sejauh-jauh orang merantau, akhirnya kembali ke tempat asalnya atau kampung halamannya juga. Filosofinya bahwa perkembangan ilmu, pengalaman, tradisi, kebiasaan, teknologi, dan sebagainya harus disesuaikan dengan budaya Indonesia. Berbagai informasi yang bisa didapat dengan mudah oleh siswa hendaknya bisa difilter dengan penanaman keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta penanaman pengetahuan tentang budaya ketimuran di Indonesia. Akhir kata, pendidik harus menjadikan siswa sebagai subjek pendidikan, membantu mereka menemukan makna dari belajar, mengkonstruksi pengetahuan yang didapat dari proses belajarnya, membentuk budi pekerti luhur, serta menjadikan mereka sebagai pembelajar sepanjang hayat. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.